akan dimulai. 6. Ceramah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Mario. Hadirin sekalian, selanjutnya kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Waninda dan tari tilawah yang dibacakan oleh saudari Nadia. Pada keduanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, semoga bermanfaat bagi kita umumnya dan bagi pembaca khususnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara ketiga, laporan Ketua Panitia Hari Bakti Ayat 153 yang akan disampaikan oleh Bapak Titi Herianto Sarjanungku. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Dumai, yang kami hormati Ibu Kader Dumai, yang kami hormati sekali Bapak Wakil Wali Kota Dumai, Bapak-bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, Bapak-bapak undangan lainnya, terutama senior-senior kami, Bapak dan Ibu Purmaja yang kami muliakan pada hari ini berkenan berhadir dan mengundang kami, serta Ikatan Dajjal Sedamakan ini, Kejaksaan Negeri Dumai dan seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Dumai. Izinkan kami untuk menyampaikan laporan kegiatan peringatan Hari Bakti Adiwasa ke-53 ini. Kegiatan ini dimulai dengan kegiatan olahraga yang dilaksanakan beberapa waktu sebelumnya, karena peringatan Hari Bakti Adiwasa ini bertepatan dengan bulan puasa, makanya sebelum puasa telah kami laksanakan antara lain berbagai macam perlombaan, kemudian jalan santai. Selain itu juga mengadakan bakti sosial seperti kunjungan ke buah-buah panti asuhan, kemudian ada lagi donor darah yang saat itu sempat diikuti oleh rekan-rekan dari penyidik Polres, penyidik Bea Cukai, dari Pertamina, Selpon kalau nggak salah, serta dari pegawai, karyawan dan karyawati di Kejaksaan Negeri Dumai sendiri. Kemudian puncak acara dilaksanakan tadi pagi, mohon maaf sebelumnya diadakan dulu kunjungan
atau ziarah ke makam pahlawan di Pinang Kampai. Kemudian tadi kita mengadakan upacara kebesaran memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-53 di kantor. Dan pada saat itu juga kami sebagai panitia terima kasih kepada Komandan Detasmen Rudal yang telah mengizinkan kita memakai tim Persib sehingga upacara tadi semakin khidmat. Setelah acara tadi maka dilanjutkan dengan acara ini. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu, kami tambahkan bahwa ini bertepatan cuma beda 1 hari, yaitu kalau tanggal 21 Juli 21 Juli itu adalah hari ulang tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini, yaitu adalah istri dari pegawai kejaksaan. Nah, tanggal 22-nya adalah ulang tahun Adiaksanya, jadi ulang tahun kejaksaannya, pegawai kejaksaan. Jadi bedanya 1 hari. Jadi dari kemarin kita buat acara sampai hari ini ada acara. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, dalam hal ini kami mohon maaf atas keterbatasan kemampuan kami untuk melayani Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami suguhkan dan kami persembahkan pada sore ini dapat berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Demikian yang dapat kami laporkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia Hari Bakti Adiaksa ke-53. Acara keempat yaitu sambutan dari Kepala Kejaksaan Negeri Dumai kepada Ibu Eko Siti Iriani Sarjana sebagai perjalanan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Dumai dan dalam hal ini diwakili Wakil Wali Kota. Kemudian yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai, dalam hal ini diwakili Wakil Ketua Pak Jenderal Zeni. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Kota Dumai atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Agama Kota Dumai atau yang mewakili, Kepala Imigrasi, Kepala Bea Cukai, Kepala Rutan atau yang mewakili, dari JM Pertamina, JM Pelindo, JM PLN, atau yang mewakili rekan-rekan dari importir dan pengusaha Kota Dumai, Bapak Ibu Purnawirawan Adiaksa yang kami hormati, yang kami sayangi dan kami banggakan, Ketua IAD, Ketua IAD Kota Dumai, kemudian pengurus dan seluruh anggota IAD Kejaksaan Negeri Kota Dumai, para kasih, kasubagin, seluruh jaksa dan pegawai Kejaksaan Negeri Dumai yang kami hormati pula rekan-rekan pers dan seluruh tamu undangan yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita tentunya mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada sore hari ini kita dapat melaksanakan syukuran Hari Bakti Adiaksa yang ke-53 tahun 2013 yang pada hari ini bersamaan dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu sekaligus diadakan acara berbuka puasa bersama. Meskipun dilaksanakan secara sederhana, tetapi tidak akan mengurangi makna dan kekhidmatan Hari Bakti Adiaksa yang ke-53 ini. Untuk itu, izinkanlah kami dalam suasana bulan Ramadan ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga pesan-pesan Ramadan dapat tercermin dan dalam pelaksanaan tugas pengabdian kita di tengah-tengah masyarakat.
kami ucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak sehingga rangkaian peringatan Hari Bakti Adiaksa tahun 2013 di Kejaksaan Negeri Dumai dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kami sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Hari Bakti Adiaksa tahun 2013 bahwa pada sore hari ini adalah rangkaian acara yang terakhir yang dimulai tadi dengan acara beberapa hari yang lalu dengan olahraga bersama, kemudian ada bakti sosial di mana diantaranya juga ada donor darah, pemberian santunan kepada anak-anak yang berprestasi dari SD sampai SMA. Kemudian kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya semua pihak yang dalam hal ini ikut mendukung pelaksanaan Hari Bakti Adiaksa. Tema Hari Bakti Adiaksa yang ke-53 tahun 2013 ini adalah melalui Hari Bakti Adiaksa tahun 2013, mari kita terus tingkatkan integritas moral dalam pelaksanaan tugas menuju pemulihan kembali kepercayaan masyarakat. Tema ini didasari fakta bahwa masih rendahnya kepuasan masyarakat atas pelaksanaan reformasi selama ini, bahkan cenderung mengalami penurunan yang ditandai masih buruknya tingkat pelayanan kepada masyarakat sebagai akibat integritas moral dan profesionalitas aparat. Krisis kepercayaan masyarakat yang terjadi yang disebabkan antara lain semakin meningkatnya kasus korupsi, kolusi, nepotisme, KKN, serta pelanggaran HAM yang tidak tuntas penyelesaiannya. Bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan akan terbangun bila mana setiap pegawai kejaksaan dapat menunjukkan perbaikan moralnya, sehingga secara otomatis dapat meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya kemanfaatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan. Moral atau iman kepada Tuhan adalah sebagai sumber dan pedoman untuk setiap langkah perilaku dan perbuatan umatnya tersebut, sehingga harus dilaksanakan secara konsekuen. Semuanya akan berjalan dengan baik karena merupakan pengamalan ibadah kepada Tuhan, bahwa sesuai dengan tema supaya kita meningkatkan integritas moral, bahwa moral merupakan sumber daripada segala penyimpangan dan perbuatan yang tercela apabila tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Untuk mendukung tertib moral ini, kami pegawai kejaksaan sudah memulainya dengan lama, bahwa setiap mau melaksanakan tugas setiap hari Senin, pada hari Senin dimulai dengan apel pagi, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan mental. Pembinaan mental ini juga dilaksanakan oleh pegawai yang beragama Islam, dilaksanakan di musola, kemudian yang Kristiani juga dilaksanakan, sehingga semuanya bisa meningkatkan moral integritas. Dengan dasar iman yang kuat akan mencegah terjadinya penyimpangan perbuatan tercela. Bahwa sesuai rasa keadilan masyarakat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pada akhirnya dengan kepercayaan dan citra yang baik pada aparat pemerintahan, khususnya penegak hukum dan kejaksaan termasuk di dalamnya, apabila mentalnya baik, otomatis akan menjaga tugas-tugas yang diamanahkan. Membangun kepercayaan masyarakat adalah membangun sistem kerja berlandaskan kemampuan pelaksanaan tugas, kompetensi, keterbukaan, kesesuaian antara yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan, dan perlakuan yang adil. Untuk mencapai hal tersebut, maka pada tahun 2013 ini Jaksa Agung juga telah memberikan perintah harian yang harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai kejaksaan, yang antara lain yang pertama untuk menjaga diri dan menjaga institusi dengan melakukan penuh kesadaran bahwa sikap dan perilaku
setiap aparat kejaksaan tidak saja mempengaruhi citra diri sendiri, tetapi mempengaruhi citra keluarga dan citra kejaksaan. Kemudian yang kedua, supaya setiap aparat kejaksaan mengambil bagian dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan sebagai wujud partisipasi kejaksaan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga juga supaya mempersiapkan diri dalam menyongsong penyelenggaraan pemilu tahun 2014 melalui pelaksanaan tugas-tugas kejaksaan demi suksesnya pesta demokrasi secara jujur dan adil. Dan untuk wilayah Riau ini nanti pada bulan September juga akan dilaksanakan pilkada. Untuk itu kita semua juga mendukung agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar. Kami mengajak seluruh aparat pemerintah yang sudah dalam hal ini yang sudah menikmati gaji dan pajak dari masyarakat, khususnya sebagai warga Adiaksa, marilah masing-masing mengevaluasi dan merefleksi diri apa yang telah kita perbuat untuk negara dan institusi kita masing-masing, untuk melakukan tugas dengan baik, khususnya di bidang penegakan hukum, untuk mengevaluasi terhadap kinerja yang telah kita sumbangkan kepada Tuhan sebagai sumber rahmat kepada negara dan masyarakat. Kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap seluruh pegawai yang telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami sampaikan sekali lagi ucapan terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu para tamu undangan yang menghadiri acara syukuran dalam rangka Hari Bakti ini. Mohon maaf jika dalam penerimaan Bapak Ibu atau tamu undangan yang kami hormati terhadap hal-hal yang kurang berkenan karena keterbatasan kami dan kekurang sempurnaan kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan yang telah menyumbangkan baik berupa pemikiran, tenaga, material, sehingga seluruh acara dalam rangkaian Hari Bakti Adiaksa ini dapat berlangsung secara baik. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya akhiri sambutan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Kepala Kejaksaan di Dumai. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari salah satu perwakilan undangan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota Dumai. Kepada Bapak Dr. Agus Hidayat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormati Bapak Bupati Kota Dumai, yang terhormati teman-teman forum koordinasi bidang dari Kota Dumai, kemudian yang terhormati para anggota Adiaksa, kemudian yang terhormati teman-teman dari Pertamina, Kaltek, kemudian dari Bea Cukai, Bapak Ibu yang hadir dan yang berbahagia. Saat intinya kami bacakan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwa sore hari ini kita masih diberi kesempatan dalam rangka syukuran dan buka puasa bersama dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-53 tahun 2019. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan besar kita yang Muhammad SAW. Allahumma sholli. Bapak Ibu yang berbahagia, umur 53 tahun ini kalau manusia atau pegawai negeri sudah mendekati pensiun. Tapi harapan kita bahwa Adiaksa bukan tambah pensiun, tapi justru meningkat kinerja daripada Adiaksa.
apa yang disambut oleh Ibu Kajari tadi, bahwa mari kita tingkatkan moral kita, mari kita tingkatkan kinerja kita, mari kita tingkatkan pelayanan publik kita. Dan ini merupakan tugas dari kita semuanya, baik itu pemerintah Kota Dumai, baik itu teman-teman di Jaksa dan teman-teman di Polres Metro Jaya. Apalagi ini disangkut pautkan dengan pada bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, bulan yang suci, bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Karena pada bulan ini adalah bulan yang bisa membakar segala dosa kita selama 1 tahun kebelakang. Kalau kita kaitkan dengan apa yang akan kita lakukan ke depan, bahwa dalam makna bulan Ramadan ini, selain kita meningkatkan iman takwa kita kepada Allah SWT, kita juga belajar untuk memperbaiki hati kita, bahwa pegawai diajak untuk jujur, dan jujur disinilah akan kita bina di dalam bulan puasa ini. Kejujuran itu hal yang paling penting, karena tadi kata Bu Kajari, dengan kejujuran, dengan tidak kejujuran, banyaklah kasus-kasus yang digarap oleh KPK, yang sehingga banyak saudara-saudara kita yang masuk di dalam lingkaran daripada korupsi. Nah, ini harapan kita bersama dengan bulan suci Ramadan ini. Mari kita asah iman kita asah hati kita yang tadinya tidak jujur, suka bohong, kita rubah pada bulan ini. Mari kita hilangkan perbohongan kita, mari kita rubah menjadi kejujuran. Kemudian daripada itu, di dalam bulan suci Ramadan ini juga kita akan mengasah silaturahmi kita, yaitu pada sore hari ini kita juga menjalin suatu silaturahmi antar aktivitas bersama. Ini mudah-mudahan antara pemerintah dengan forum komunikasi pimpinan daerah, dengan teman-teman yang anggota DPRD, kemudian ada teman-teman dari Jaksa, ini bisa bersatu, dan mari kita bersama-sama membangun Dumai ke depan yang lebih baik. Kemudian daripada itu, makna juga daripada puasa ini yang bisa kita satukan dengan rangka Hari Bakti Adi Jaksa ini adalah bagaimana kita melakukan pelayanan-pelayanan kepada publik. Jadi melakukan pelayanan kepada publik itu harus didahului dengan etika kita sendiri, pribadi kita sendiri. Kalau pribadi kita sendiri belum baik, bagaimana kita akan melayani kepada masyarakat yang baik? Oleh sebab itu, harapan kita juga, mari kita bina keluarga kecil kita dulu. Setelah itu baru kita ke tetangga, ke masyarakat, dan ke negara. Inilah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan makna daripada Hari Bakti Adi Jaksa yang pada tepatan pada bulan puasa ini, mudah-mudahan apa yang diceritakan Ibu Kajari tadi, apa yang diceritakan oleh petinggi-petinggi kita, ini mudah-mudahan akan berhasil untuk depannya. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kami sampaikan, Bapak dan Ibu para tamu undangan yang berbahagia, acara kelima yaitu ceramah agama dan dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Dr. Raden Haji Ismail. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Shadaqallahul adzim. Yang sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Pimpinan SKPD Kota Dumai, yang berbahagia Ibu Kajari beserta jajaran, Bapak dan Ibu, hadirin wa hadirat sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kembali kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore penuh keakraban ini sama kita hadir di acara yang amat berbahagia dan mulia ini, hari keselamatan buat para jaksa, tentunya di lingkungan Kejaksaan Negeri di setanah air ini, khusus di Kota Dumai ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat darinya di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, satu tema yang diangkat oleh Kejaksaan dalam rangka ulang tahun ini memang sangatlah satu tema yang berarti, yakni harus ambil kalimat singkatnya adalah integritas moral dengan profesionalitas kita. Barangkali merupakan sebuah kenyataan di tengah-tengah kehidupan ini, adanya indikasi ketidakpuasan masyarakat dan juga adanya indikasi para personil umat di tanah air ini juga ada kelihatan terjadinya dekadensi moral. Tentu barangkali merupakan salah satu tugas kita jika kita hubungkan dengan profesionalitas kita sebagai jaksa, sebagai pelayanan kepada masyarakat kita, nantinya juga akan mendukung terhadap kinerja kita sehingga bisa mampu mengantarkan kepuasan masyarakat kita yang kita layani, bukan saja sekadar untuk mendapatkan keadilan, lebih daripada itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi sekalian umat di tanah air ini. Barangkali tentu ini merupakan sebuah keinginan kita semuanya, bagaimana terwujud keadilan di tanah air kita ini, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah naungan dan maghfirah dari Sang Maha Kuasa, dalam ini tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, berdekatan pada saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa, khususnya bagi kaum muslimin. Kita sudah melaksanakan beberapa hari ibadah puasa. Barangkali ada beberapa pesan moral yang harus terpatri pada setiap kita, khususnya orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Patri moral tersebut merupakan suatu sikap yang harus diimplementasikan pada saat kita berbuat. Apakah ketika kita melakukan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pada kita saat memberikan pelayanan kepada masyarakat kita itu sendiri. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kaffah, secara keseluruhan. Artinya apa kepada saudara? Jangan hanya sebahagian-sebahagian, jangan sepersian. Makanya di ujung ayat ini Allah katakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu apa kerjanya?
adalah menjerumuskan anak Adam ini kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbuatan yang dilarang itu merupakan perbuatan tindakan amoral. Kata Allah terakhir, innahu lakum aduwwun mubin, karena semua itu merupakan, khususnya untuk syaitan, itu adalah musuh yang nyata. Nah, tentunya pada saudara kaum muslimin sidang yang saya muliakan, ibadah puasa yang sedang kita lakukan ini akan melahirkan manusia-manusia paripurna, akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki integritas yang tinggi. Kalau kita ambil salah satu contohnya, melahirkan manusia yang jujur. Tentu tidak akan lagi ada manusia yang pembohong, melahirkan manusia yang benar, melahirkan manusia yang bersih, melahirkan manusia yang amanah, melahirkan manusia yang penuh dengan tanggung jawab. Barangkali pada saudara, tentunya tidak hanya di dalam ibadah puasa, tapi juga dalam ibadah-ibadah lain dan pada agama lain, sudah pasti menghantarkan para pemeluknya memiliki apa yang disebut dengan moral. Kenapa? Kebagusan suatu bangsa ini sangat erat dengan moral ataupun akhlak. Di ketika anak suatu bangsa itu sudah rusak, maka bangsa itu akan menjadi rusak dan pahit. Awal dari segala-galanya adalah akhlak. Maka oleh sebab itu, kalau masyarakat itu atau bangsa itu sudah punya akhlak yang baik, mudah-mudahan juga akhlak bangsa itu akan baik, dan ketahanan masyarakat itu juga akan menjadi baik. Saudaraku yang saya hormati, kadang-kadang oleh kita terlalu mahal mencari manusia yang jujur, terlalu mahal mencari manusia yang benar, terlalu mahal harganya menjadi manusia yang sedih. Karena mudah terkadang menjadi manusia pembohong, suka mengkhianat, tidak bertanggung jawab terhadap kerjanya, suka menuntut, kurang mengabdi. Nah, ini yang sangat parah sekarang ini. Di akhir zaman ini banyak manusia suka menuntut, sedikit mengabdi, sedikit mengabdi, banyak ngotot. Nah, oleh sebab itu, melalui ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain yang kita laksanakan di bulan Ramadan yang hari-hari kita, sekali lagi kita berharap melahirkan manusia yang memiliki moral, yang nanti akan ia kawinkan dengan kerja dan kerja yang ia lakukan, sehingga pelayanannya akan menjadi prima di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu. Nah, kalau sudah prima, kita harus kembali pelayanan prima adalah pelayanan berikan kepuasan kepada semua pihak atau kepada semua pelanggan itu sendiri. Saudaraku yang saya hormati, kalau kita kaji dari segi konteks keyakinan atau konteks keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu resep. Kenapa manusia itu senantiasa sulit melihatkan karakter orang yang memiliki moral yang terintegritas dengan kerjanya dan profesionalitasnya? Tentu banyak. Satu di antaranya senantiasa merasa tidak ada diawasi. Lost control. Kalau manusia sudah lost control, dalam bahasa agama Islam kita baca la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan punya teman, dia akan punya sahabat yang disebut dengan setan, dia akan punya sahabat disebut dengan iblis, dan dia akan lebih suka mengikuti apa disebut dengan syahwat. Semuanya itu suka mengajak manusia kepada apa disebut dengan kemungkaran. Ada satu hal yang barangkali tidak bisa kita habiskan dalam diri kita, apa disebut dengan syahwat. Tapi mudah-mudahan itu bisa kita kendalikan. Waktu yang sangat tepat dan cara yang sangat tepat mengendalikan syahwat itu adalah dengan puasa. Kebetulan kita saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Di luar puasa apatah lagi. Rupanya ibu dan bapak dengan melaksanakan ibadah puasa, insya Allah syahwat kita bisa terkendali. Yang hak saja tidak boleh kita nikmati, apalagi yang haram. Kalau kita nikmati yang hak kita, kiparat. Umpama syahwat kita menggebu-gebu pada siang hari, maaf, nak melakukan hubungan suami istri. Sorry pak,
kita sedang puasa, ngaku tunggu malam tiba, insya Allah. Bayangkan oleh kita dengan puasa mampu mengendalikan nafsu, dengan puasa bisa mengendali syahwat kita, sabar. Menjelang saat berbuka, selesai dari itu kita boleh melakukan kembali. Nah, bayangkan oleh kita selama 1 Ramadan kita dilatih dan dilatih mengendalikan syahwat kita kepada yang hak kita, apalagi kepada yang diharamkan. Nah, kita berharap setelah kita melaksanakan ibadah puasa atau terimplementasi usai melaksanakan ibadah puasa ataupun pada hari-hari berikutnya, syahwat kita tidak bergentayangan kemana-mana, kecuali hanya ada pada diri kita. Kenapa? Kita bisa kendalikan itu semuanya. Persoalannya apa? Bagaimana bisa kita mengendalikan itu? Nah, satu di antaranya, manusia itu hendak selalu merasa ada yang mengawasi. Setinggi apapun jabatan, setinggi apapun kekuasaan, setinggi apapun kekayaan, sekuat apapun kekuatan yang dimiliki oleh manusia, tetapi ketika ia tidak merasa ada yang mengawasinya, dia akan menjadi kebablasan. Dia akan menjadi penguasa melampaui batas, tidak adil. Dia akan menjadi orang kaya, tapi kaya yang menghamburkan dan berbangga-bangga, kemudian sombong dengan segala kekayaannya. Jika dia punya wajah yang cantik, dia bangga dengan kecantikannya. Kecantikannya itu akan dia gunakan kepada perbuatan kemaksiatannya, dan banyak lagi tentu perilaku-perilaku negatif, manakala manusia itu tidak merasa ada yang mengawasinya. Pertanyaannya, ibu dan bapak saudara yang saya hormati, sebagai sebuah kenyataan di tengah-tengah kehidupan kita, kalau kita kerja di kantor, yang selama ini kita kan merasa diawasi adalah oleh atasan kita, sesuai dengan salary yang kita miliki, dan siapa yang akan memberikan penilaian BP3 kepada kita. Di ketika mereka ada, lalu ada penegasan dan pengawasannya, itu luar biasa kerjanya itu, sangat luar biasa. Kalau mereka tidak ada lagi, pertama luarnya hilang, tinggal biasanya. Nanti biasa tidak ada, tinggal lagi tidak biasa. Artinya, ya dalam kerja mungkin sudah mulai beransur tidak disiplin. Kenapa? Yang ngawasi tidak ada, yang menilai tidak ada. Nah, artinya apa? Orang yang seperti ini merasa dia ini ada manusia saja. Padahal sebagai seorang umat yang beragama, apapun agama yang kita miliki dan kita yakini kebenarannya, sudah barang pasti inginkan lahirnya manusia yang paripurna, memiliki integritas moral dengan kerja yang dia lakukan itu semua. Nah, setidaknya ibu dan bapak, ada 3 cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi manusia ini sebagai orang yang beriman. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang mengawasi kita. Hebat dah, tak tanggung-tanggung. Yang mengawasi kita langsung yang menciptakan kita, yang memberi kesempatan hidup, yang mengawasi kita. Tempat kembali yang mengawasi kita, yang memberi sehat, yang mengawasi kita 24 jam atau selama hidup dan kehidupan ini, tanpa dibatas ruang gerak dan batas waktu. Jika kita meyakini ini, ibu dan bapak saudara, tidak akan pernah ada di antara makhluk yang namanya manusia di dunia ini melakukan sebuah kesalahan. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diawasi oleh yang menciptakan, merasa diawasi oleh yang memberi. Pengawasannya tanpa terbatas. Kalau tadi manusia mengawasi manusia terbatas oleh ruang, terbatas oleh waktu, tapi yang menciptakan kita, Tuhan kita, mengawasi kita tidak punya ruang dan waktu. Kenapa? Karena ia menguasai sekalian alam semesta.
tidak ada yang tertutup dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka oleh sebab itu, supaya terasa oleh kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengawasi kita, rumusnya ada. Di ketika kita sendiri harus merasa ada berdua. Di ketika kita berdua harus merasa kita ada ketiga. Di ketika kita bertiga harus merasa ada yang keempat dan berikutnya. Lah, kalau udah seperti itu, ibu dan bapak, kita merasakan kita tidak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita. Mungkin pernah kita mendengar sebuah cerita anak muda di gurun pasir, seorang pengembala mengembalakan ternak dari majikannya yang diuji oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ujiannya tidak payah, yakni uji membeli binatang atau hewan ternak tadi. Hai pemuda, aku butuh seekor hewan ternak Anda. Kata pemuda, tidak bisa Tuan, ini adalah hewan ternak majikan saya. Saya punya kerja hanya sekedar untuk mengembala. Nggak apa-apa, saya sangat butuh. Berapapun harga engkau letakkan, saya akan beli dan saya akan sanggupi. Tidak bisa Tuan. Dirayu dan dirayu terus. Nanti kata Umar bin Khattab, kalau majikan Anda bertanya mana yang satu ekor itu, sampaikan kepada dia bahwa satu ekor itu makan oleh serigala. Apa kata pemuda itu, ibu dan bapak? Memang benar Tuan, majikan saya bisa saya tipu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di mana? Bukankah Ia melihat dan menyaksikan di mana saja kita berada? Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sang khalifah pun menangis dan mendekati si anak pemuda yang polos tadi, seorang pekerja, bukan tidak butuh duit, sangat butuh duit. Kesempatan mendapatkan duit itu ada, kesempatan bohong itu ada, tapi ia merasakan Allah mengawasinya. Allah itu di mana Pak? Masa kitanya seperti itu. Allah itu di mana? Bukankah ia melihat? Bukankah ia menyaksikan? Dipeganglah si anak muda ini, si mengembala ini oleh si khalifah tadi dan dibawa pulang ke rumah. Dia sampaikan, ini pemuda, dia adalah sangat jujur. Dia tidak hanya merasa diawasi oleh manusia, dia juga merasa diawasi oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itu budak tadi dimerdekakan oleh Khalifah Umar. Sosok manusia seperti ini. Nah, hari ini berkata atau di akhir zaman ini mencari profil manusia yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ada. Mungkin para adik saat ini termasuk di dalamnya. Kalau tidak segeralah bertobat. Bulan Ramadan adalah bulan tobat, istilahnya tobatan nasuha. Atau kita semuanya, apapun profesi kita, kan saya selaku PNS juga tobat kepada Allah SWT. Karena ada saja yang senantiasa mengganggu. Apalagi di saat-saat nak memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran ini. Sudah mulai lagi kita kadang-kadang melakukan sesuatu. Bisakah kita istiqomah atau tidak? Allah katakan kepada kita, ibu dan bapak, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Karena tahu ada di antara manusia ini yang merasakan bahwa Allah itu tidak dekat. Tak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa mengawasi kita. Mana dia? Mana dia? Kan nggak dapat. Kalau persoalan bahasa seperti itu pertanyaannya memang sulit untuk kita jelaskan. Kami terkait dengan persoalan iman. Kalau sudah persoalan iman atau persoalan keyakinan, tidak ada lagi perdebatan di situ. Yang ada hanya sebuah pembenaran. Allah itu melihat iya, karena Allah namanya Sami'un, Alimun, Qadir. Itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melihat. Jangan kita pertanyakan bagaimana cara Allah melihat. Apakah sama dengan cara pandang manusia? Tentu tidak, karena Dia Maha melihat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah mengatakan bahwa sesungguhnya kami ini dekat. Bagaimana dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Ada dalam diri kita. Nah, kemana kita lari? Makanya di dalam ayat lain dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa aku ini dekat
wal yu'minu bi. Tapi syaratnya kamu beriman kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya aku sangat dekat. Nah, jika ada butuh dengan aku, minta kepadaku. Nanti aku akan kasih manakala Anda beriman kepadaku, dekat kepadaku. Saudaraku yang saya hormati, Allah sudah menyatakan Dia dekat kepada kita, ibu dan bapak. Allah sudah katakan Dia dekat kepada kita. Ibadah seperti urat leher yang ada di tubuh kita ini, merasakan kita dekat dengan Allah hari ini. Kalau orang merasa dekat, ibu dan bapak, tidak bertemu, pasti merasa merasakan sebuah kekecewaan. Namanya sudah dekat. Orang yang dekat itu pasti dia akan membangun komunikasi. Orang yang sudah dekat itu dia tidak akan mau memutuskan. Kalau sudah terjadi perpisahan, dia akan menangisi. Terus, apa bukti kita dekat kepada Allah? Satu di antara bukti kita dekat kepada Allah itu kita zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran. Zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kamu kepada Allah. Zikir kepada zikr katsira. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir dengan lisan, zikir dengan perbuatan, zikir dengan harta. Proses kita hari ini adalah proses zikir. Walaupun kita barangkali tidak membaca astagfirullahalazim, la ilaha illallah, kita baca. Tetapi yang jelas hari ini kita membaca kalimat-kalimat tausiah, nasihat buat kita, termasuk kepada si penyampai. Ini kan dalam rangka membangkitkan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang tidak mau lagi dengar nasihat-nasihat agama, itu telinganya sudah mulai tersumbat itu. Yang kita khawatirkan, Allah katakan hati mereka, telinga mereka sudah tidak berfungsi lagi kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ibu dan bapak kita merasakan Allah Subhanahu wa taala itu sudah dekat kepada kita, kita jangan pula berjauhan dengan Allah. Di sinilah yang harus kita bangun. Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam banyak keterangan lain, bagaimana caranya bisa kita membangun ini rasa cinta itu? Bacalah Al-Quran dan pahami isi kandungan itu. Nah, Ramadan menyuruh kita, mengajak kita, beri kesempatan kepada kita baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita sudah banyak yang khotbah di bulan Ramadan ini. Kalau belum, masih punya kesempatan. Kadang-kadang ada juga yang khotbah tapi hanya juz amma. Kalau sebut dengan khotbah itu tentu sejak surat pertama sampai surat yang terakhir. Ingat ibu dan bapak, kita temukan dalam sebuah hadis dua perkara yang akan bisa memberikan manfaat atau pertolongan kepada kita, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama puasa, yang kedua adalah baca Al-Quran. Apa kata puasa? Wah, ya Allah, tunggu, jangan jadi hukum. Kenapa? Karena disebabkan saya mengendalikan nafsunya pada siang hari, mereka berpuasa. Yang kedua, Al-Quran, jangan jadi hukum, ya Allah, karena disebabkan dia membaca Al-Quran, matanya tertahan mengantuk. Biasanya kita menyediakan waktu membaca Al-Quran itu adalah pada malam hari. Tetapi sebenarnya tidak harus malam, kapan saja. Tapi memang ada waktu-waktu yang terbaik kita membaca Al-Quran. Contohnya habis maghrib menjelang isya, nanti selesai isya menjelang kita mungkin ada qiyamul lainnya, karena waktu itu agak lebih lapang, lebih tenang kita baca Al-Quran. Nah, ibu dan bapak, Ramadan ini momen kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran membawa kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ketika kita membaca Al-Quran itu, ibu dan bapak, mudah-mudahan sudah ada kita yang menangis, merasakan ada tambahan iman. Kalau belum, mari kita coba perbaiki cara membacanya, cara mensiasatinya. Sama aja baca Al-Quran dan baca Quran. Tapi walaupun begitu rasanya tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja belum memberikan implikasi perbedaan moral kepada kita. Ibu dan bapak, saudaraku yang saya hormati, itu yang pertama, Allah sendiri yang langsung mengawasi kita. Maka yang lebih hebat daripada jari itu tentu lebih hebat Allah. Ada yang hebat daripada Pak Wakil, lebih hebat Allah. Lebih hebat daripada
pun tentu lebih hebat Allah. Nah, lalu kenapa kita barangkali para jaksa kita yang lain meningkatkan kinerja, membaguskan moral, etika dan lain sebagainya, meningkatkan kualitas pelayanan hanya ketika ada mereka sebagai atasan kita. Sesungguhnya tidak hanya dikarenakan itu. Yang lebih penting sekali kita bekerja adalah merasa diawasi oleh Sang Khalik tanpa kita kembali mempertanggungjawabkan perbuatan kita di atas dunia ini. Kita ini adalah sebagai khalifah, memimpin diri kita, melayani masyarakat kita dan di keluarga kita itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi manusia ini dengan menugasi malaikat. Dengan menugaskan malaikat. Dalam Islam mengenal ada namanya dua malaikat, Raqib dan Atid. Kalau tidak percaya kepadanya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dipertanyakan lagi iman kita. Karena pondasi Islam itu kan dibangun pada beberapa tiang. Satu di antaranya adalah akidah. Akidah itu tiangnya ada lagi. Itulah arkanul iman, rukun iman. Nah, rukun iman satu di antaranya adalah percaya kepada malaikat Allah. Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala ada namanya Raqib dan Atid yang punya tugas mencatat. Yang baik ia catat, yang jelek ia catat. Tidak ada satupun di antara yang kita lakukan luput dari catatannya. Sekretaris yang paling jujur, konsekuen dengan regulasi yang ada itulah malaikat. Beda dengan sekretaris dunia ini yang tidak bisa diajak negosiasi, yang tidak bisa diajak manipulasi, yang tidak bisa diajak mark-out. Itulah malaikatnya Allah. Sehingga Allah mengatakan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal atau berbuat baik walaupun sebesar zarah, Allah akan tengokkan. Dan barang siapa pula yang bekerja beramal buruk walaupun sebesar zarah juga akan tengok oleh Allah SWT. Dari mana dapatkan itu? Itu didapatkan dari hasil catatan tadi, catatannya malaikat tadi. Inilah sebuah tugas yang sangat luar biasa diemban oleh malaikat. Tapi walaupun demikian manusia tetap lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Manusia itu kalau malaikat dia hanya profesional pada bidang tugasnya. Kalau dia mencatat, dia mencatat saja, tidak dia melakukan yang lain. Kalau manusia kan banyak. Di samping kita kerja ini juga mengerjakan itu. Kadang-kadang kita double kerja. Ya mudah-mudahan double kerja ini tidak mengurangi kinerja yang pertama dan kedua berikutnya, tapi menambah produktivitas kinerja kita. Tapi malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu profesional pada tugasnya sendiri. Amanah, tidak bisa digugat ganggu. Itu hebatnya malaikat. Memang manusia tidak malaikat. Nah, oleh sebab itu ibu dan bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa malaikat adalah ditugasi untuk mencatat segala amal perbuatan kita. Mau kemana kita pergi lagi? Tadi pertama Allah yang ngawasi, sudah itu malaikat Allah yang ngawasinya. Iz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anis shimalil qa'id. Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, seorang duduk lagi di sebelah kiri. Tengok tidak nampak, tidak pernah nampak oleh kita, tapi itulah sebuah keyakinan kita. Di ketika sepasang wanita, apakah itu yang sudah menikah ataupun yang tidak menikah, sedang asiknya kencang, sedang asiknya bermain ataupun di tempat yang sunyi, di rumah sendiri ataupun di hotel, bantai kata malaikat, aku akan catat. Maksud saja barangkali para adik saya mencari informasi, kalau dapat informasi dari malaikat itu mantap juga ini. Tapi sulit untuk kita jadikan buktinya. Maka mungkin bapak-bapak para adik saya mencari informasi tentu berdasarkan saksi dan lain sebagainya sebagai badan pembuktian suatu persoalan perkara yang akan kita cari solusi pengadilan dan lain sebagainya. Tapi yang terjelas di mana bapak, apa yang dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala ini pengadilannya juga bisa ada. Itu kita kenal dengan yaumil hisab. Ya?
Itulah yang menghisab. Nah, siap dah kita. Kalau kita dihisab, hisab itu artinya dalam bahasa kita dihitung, ditimbang-timbang kita di atas dunia ini. Bapak Ibu, kita Bapak Ibu para adik satu, kita para penegak hukum lainnya barangkali mencari informasi dan tentang kebenaran suatu peristiwa, tentu berbanyak instrumen yang kita gunakan atau bermacam responden yang kita gunakan. Tapi kalau malaikat Allah Subhanahu wa taala sudah seperti itu, yakin atau tidak yakin kita, malaikat akan bekerja terus. Cuman yang kita khawatirkan sekarang di atas dunia, manusia ini kurang meyakini itu. Dia hanya meyakini atau hanya sampai pemahaman. Tengok kiri, ada orang. Tengok kanan, tidak ada orang. Tengok depan, tidak ada orang. Tengok belakang, tidak ada orang. Atau kiri kanan atau orang, sama saja perbuatan. Lanjut terus. Makanya kadang-kadang banyak orang melakukan perbuatan mesum berjemaah, perbuatan maling berjemaah, pembunuhan berjemaah. Merasa tidak ada lagi yang mengawasi, merasa tidak ada lagi yang akan memberikan catatan, padahal itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ini beberapa saudara yang saya hormati. Kemudian yang ketiga, cara Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita adalah dengan cara kita sendiri. Kita sendiri yang mengawasi kita, Ibu dan Bapak. Pembuktiannya bagaimana? So, kalau kita sudah meninggal dunia, maka anggota tubuh kita ini akan bersaksi. Seperti tangan, kaki menjadi saksi bagi kita. Dan kita tidak pula bisa menyangkal, dan tidak ada lagi waktu itu pembelaan hukum, tidak ada pengacara waktu itu lagi. Tangan akan menyaksikan dan bersaksi, kaki akan bersaksi. Ya Allah, benar kata kaki, saya kok yang melangkah ke sana sewaktu dia melakukan transaksi pembohongan itu. Iya kata tangan, saya yang tanda tangan. Ini itu dan sebagainya, semua nanti ada, semuanya akan menjadi bukti apa yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu Allah katakan, al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan atau apa yang mereka buat di ketika dahulu. Nah, coba bayangkan itu. Nah, untuk itu Ibu dan Bapak, tegakah kita, diri kita besok yang berikan persaksian itu, dalam hal ini adalah persaksian yang pernah kita lakukan di atas dunia. Mari kita coba kemana saja kaki ini kita langkahkan semua ini. Adakah kita langkahkan kepada jalan yang diridhai oleh Allah, atau pada jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata kaki, iya, kaki ini saya ini senantiasa diajak kepada perbuatan maksiat. Sekali betul dibawa ke masjid, sekali-sekali betul dibawa ke mendengarkan pengajian-pengajian, lebih sering dibawa ke diskotik. Tentunya Ibu dan Bapak Saudara yang saya hormati, perbuatan-perbuatan manapun, apapun bahasa, apapun namanya, selama perbuatan di sana adalah perbuatan maksiat, itu kaki akan bersaksi, itu tangan akan bersaksi, mulut akan bersaksi, mata kita akan bersaksi. Nanti ketika kita bisa memahami itu semuanya, nanti kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Ibu dan Bapak Saudaraku yang saya hormati, semua kita pasti ingin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ingat bahwa sesungguhnya seseorang tidak akan merasa diawasi. Ini yang kita takuti. Manusia ini merasa tidak diawasi. Itu sebelum tadi pada pengantar saya, lost control. Kenapa manusia itu tidak merasa diawasi? Kalau andai kata manusia itu punya hati, tapi hatinya keras, itu aja. Sekali lagi kita manusia merasa tidak diawasi manakala manusia itu punya hati yang disebut dengan hati keras. Saudaranya adalah qalbun marid, hati yang sakit. Lawannya itulah qalbun salim, hati yang selamat. Orang yang punya hati selamat berarti benar.
dia akan merasa diawasi oleh Allah. Tetapi kalau orang punya hati yang baik, hati yang sakit, hati yang keras, dia tidak akan pernah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang itu merasakan ketergantungan hatinya kepada dunia dan melupakan akhirat. Nah, ini yang bahaya. Orang merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketergantungan hati kepada dunia. Hatinya sangat mencintai dunia, lupa akan akhirat. Seolah hidup di dunia ini adalah selama-lamanya, padahal dunia ini adalah permainan. Senda gurau. Kalaupun ada kebahagiaan, tidak akan pernah untuk selama-lamanya, sifatnya adalah sesaat. Nah, kita sudah bisa buktikan itu semuanya. Dan ketika manusia punya ketergantungan hati kepada dunia, untuk merasa diawasi oleh Allah SWT itu sangat akan tidak ada. Kemudian lalai dia akan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya dunia ini akan juga mengalihkan kita. Yang ketiga, manusia juga tidak akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persetemanannya, kawannya kawan yang jelek, kawan yang buruk, gengnya dan lain sebagainya, itu melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terbiasa dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Orang terbiasa dengan kemaksiatan dan kemungkaran, hatinya juga akan keras, yang mengakibatkan dia tidak ingat kepada Allah. Lalu yang terakhir, melupakan maut, melupakan sakratul maut, melupakan kedahsyatan kuburannya. Nanti ketika manusia merasakan hidup ini adalah untuk selama-lamanya, dengan segala kemewahan, dengan segala kelebihan dan kelebihan dunia ini, lupa dia akan mati. Makanya hadis Rasulullah mengatakan kepada kita, wa kafa bil mau'izah, hendaklah setiap kematian itu menjadi pelajaran buat Anda. Segagah apapun kita hari ini, gagah pun kita akan mati. Sekuat apapun kita hari ini, kuat pun kita akan mati. Sekaya apapun di dunia ini manusia pun akan mati. Kalau itu sudah diingat oleh manusia itu, insya Allah dia akan ingat kepada Allah. Tapi kalau dia sudah lupa dengan segala kelebihan dan kemewahan itu tadi, tentu dia akan lupa kepada Allah. Nanti ketika manusia sudah lupa kepada Allah, tentu penguasanya merasakan dia akan tidak merasa diawasi, maka etika dan moralnya juga akan semakin menurun. Maka sesuai dengan kontrak ini, beberapa saudara yang hormati, moral, dan kita akan integrasikan dengan profesionalitas kinerja kita dan produk kerja kita, kemudian peningkatan pelayanan kerja kita. Salah satu yang harus kita miliki harus kita merasa ada pengawasan yang lebih tinggi dari manusia, dan tentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sendiri akan bersaksi. Ramadan yang kita dijalani dengan segala ibadahnya menjadikan manusia kita merasa diawasi. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Barangkali ibu dan bapak saudaraku yang saya hormati, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bapak dan ibu atas segala kekurangannya. Mari kita berdoa bersama. Kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi hidup kita ini, dan kita berdoa saja hidayah. Ilmu Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انت ربنا لا اله الا انت عليك توكلنا وانت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نعلم ان الله على كل شيء قدير، ان الله قد حاط بكل شيء علما. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو رحيم
makbulkan. Allahumma ya Allah jadikan kami, Engkau adalah Tuhan kami yang maha pengampun. Ampunilah segala dosa dan dosa kami ya Allah, karena kami ingin kembali kepadamu dalam keadaan bersih. Itu apa kami? Ampuni dosa kami, kita kepada kedua, benci kepada kemungkaran, senantiasa menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, membela kebenaran itu sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu taqabbal ya karim. Terima kasih atas sudah memperhatikannya. Maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Andes Haji Ismail yang telah menyampaikan ceramah agama kepada kita. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cara ceramah yang disampaikannya. Dan sambil menunggu acara berbuka dan azan maghrib, kita dengarkan dahulu lagu-lagu Islami.
Pertama akan dikembalikan kepada pegawai ketua yaitu Bapak Wan Ruslan, dan potongan tumpeng kedua akan diberikan kepada Ketua Ikatan Adiaksa dan Makaroni Termuda yaitu Nyonya Andi Bernard. Kepada Bapak Wan Ruslan dan Nyonya Andi Bernard kami persilakan. Acara yang ke-8 atau yang terakhir yaitu makan malam bersama. Selanjutnya para tamu undangan dipersilakan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan. Sebelum acara ini berakhir, apabila kami selalu acara ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.